Oke, akhirnya aku baru saja menyelesaikan buku ini. Malam ini aku beres menamatkan buku ini. Aku udah pernah janji pengen bikin insight dari buku ini, ya kan? Oke, jadi kalau secara umum aku suka dari buku ini adalah buku ini ingetin aku untuk selalu menghargai insecure yang aku punya. Jadi insecure itu nggak semerta-merta bikin kita jadi nggak baik gitu. Insecure itu sama kayak stres yang baik dan stres yang buruk. Ingat gak sih kalau misalnya stres itu ada dua, stres yang baik dan stres yang buruk. Aku lupa termnya apa. Tapi ketika kita nggak punya stres, kita tuh nggak mungkin akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Nah di sini tuh bener-bener Kak Alfi nekanin kayak kita tuh harus bener-bener mencoba menerima diri kita. Jadi ketika ada selewatan insecure, ketika kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, dengan kehidupan orang, dengan hubungan orang lain, kita jadi lebih legowo seperti bahasan aku yang biasa aku selalu bilang legowo. Kayak legowo itu susah banget, menerima itu susah banget, tapi ketika kita insecure ya kita harus menerima segala hal kesedihan yang pernah kita lewatin, segala kondisi yang kita punya. Karena dengan kita menerima, kita jadi lebih punya power, kayak kita bisa do something untuk trying to be better gitu. Dan juga di sini tuh as always Kak Alfi selalu nekenin kalau misalnya ketika kita takut karena kita nggak diterima di society, terus kita nggak bisa sama seperti orang-orang yang mungkin terlihat bahagia, memiliki segalanya, pekerjaan mudah, pendidikan bagus, keluarganya sejahtera. Kita tuh lupa kalau misalnya sebenarnya tujuan kita tuh mati. Apa-apa yang di dunia itu cuman proses dari perjuangan aja, untuk akhirnya kita bawa bekal dan amal baik kita ke akhirat gitu. Jadi banyak banget sih learning point yang aku dapat di sini, dimana Kak Alfi ingetin kita kalau misalnya jangan sampai nih hal-hal kegagalan yang kita hadapin di dunia ini tuh bikin kita lupa kalau kita punya tujuan di akhir. Kayak misalnya juga terkait hubungan, kayak pikirin jodoh mulu, kayak kebelet banget pengen nikah, sampai-sampai kita lupa pernikahan itu bukan segalanya. Walaupun iya pernikahan itu setengah pahalanya separuh ibadah gitu kan, tapi kita nggak bisa sepenuhnya terus-terusan sama pasangan kita sampai akhir hayat. Ada kalanya kita nanti akan ditinggal ketika kita mungkin ya mati atau kita duluan, kita nggak pernah tahu. Kayak itu sih yang aku bener-bener dapet reminder. Kak selalu nerapin dimana apapun yang kita lakuin kita harus ingat, jangan kita lupa kalau tujuan akhir kita tuh mati gitu. Makanya aku senang banget sih dari buku-buku Kak itu aku jadi punya rasa takut dengan hal yang aku lakuin. Kalau misalnya aku nggak punya rasa takut itu, mungkin sampai sekarang aku masih punya pacar, masih pacaran, masih menjaga hal-hal yang menurut aku tuh nyaman untuk aku saat itu gitu. Sampai-sampai aku lupa kalau misalnya aku punya ketidaknyamanan ketika aku punya hubungan, karena itu salah. Makanya aku benar-benar kebantu dengan semua tulisan-tulisan dia dari mulai buku pertamanya, karena reminder banget untuk aku bertumbuh ke hal yang lebih baik dan sadar kita nggak boleh stuck di satu hal yang menurut kita tuh ya udahlah aku nyamannya gini. Kayak menoleransi diri untuk hal-hal yang sebenarnya awal nggak bisa toleransi itu. Aku masih belajar sih, tapi kayak aku sangat suka dengan reminder-remindernya Kak Alfi. Dan here are this book. Semoga teman-teman yang mungkin juga punya pengalaman yang sama
kepo sama bukunya bisa beli di Gramet, semua Gramet atau Tokopedia-nya Kalvi. Semoga bermanfaat. Annyeong.